Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Terdapat 3 jenis aktivitas destructive fishing yang merusak ekosistem dan membunuh biota yang hidup di laut, yaitu penangkapan ikan menggunakan bom, penangkapan ikan menggunakan racun potas, serta penangkapan ikan menggunakan setrum. Namun di balik itu semua, terdapat dampak buruk yang dihasilkan. Yang pertama, merusak terumbu karang dan habitat ikan. Yang kedua, penangkapan ikan dengan bom menyebabkan kematian ikan dari berbagai jenis sampai ukuran. Yang ketiga, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat mengancam keselamatan jiwa. Melansir dari KBRID Nusantara, hampir separuh dari 45.000 hektar terumbu karang dan habitat laut lainnya di Nusa Tenggara Timur rusak akibat penggunaan bom dalam pencarian ikan. Selama tahun lalu saja tercatat 6 kasus pengeboman ikan. 6 kasus itu berada di Nagekeo, Lembata, dan Kabupaten Kupang. Padahal menurut Kepala Dinas Perikanan NTT Abraham Maulaka, banyak kasus yang tidak tercatat selain bom, kerusakan terumbu karang juga disebabkan oleh penggunaan kompresor dan potasium. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, bom, di mana-mana terjadi. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan ini pakai kompresor. Pikirnya untuk alat bantu penyelaman, padahal sampai di dalam disalahgunakan. Kegiatan-kegiatan dengan potasium, kata Kepala Dinas Perikanan NTT Abraham Maulaka di Kupang Senin, tanggal 9 bulan Mei. Kasus pemakaian kompresor dan potasium, kata Abraham, ditemukan 16 kasus. Untuk mengurangi kerusakan terumbu karang, kini Pemprov NTT telah membentuk 144 pengawas masyarakat dan Pokwasmas menurut Abraham. Pokawasmas dibentuk di 808 desa pesisir. Tugas kelompok ini untuk mengawasi kegiatan masyarakat yang merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Kita membangun peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kami sudah memberikan bantuan terhadap peran mereka. Kita kasih mereka handphone, HT, baju renang, pistol, kamera, dan beberapa alat lainnya, kata Abraham Maulaka. Kemudian, selain membentuk Wasma, Dinas Perikanan NTT bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) juga telah membentuk tim pengawas terpadu. Tim ini bertugas untuk mengkaji, membedah, menyosialisasikan, dan mengadvokasi berbagai hal terkait kerusakan lingkungan di laut. Pasal 8 ayat 5, penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperbolehkan hanya untuk penelitian. Dan pasal 8 ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021, Bab 3, Pasal 8 Ayat 1 tentang alat penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak, kompresor, serta potasium dilarang. Dengan isinya, penangkapan alat dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan garis miring atau alat atau bahan berbahaya lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 85 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan garis miring atau menggunakan alat penangkapan ikan dan garis miring atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan garis miring atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Adapun Undang-Undang tentang Perikanan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pasal 84 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Adapun Undang-Undang tentang Perikanan pasal 12 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang tentang Perikanan pasal 86 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Destructive fishing atau aktivitas merusak perikanan merupakan kegiatan memancing atau menangkap ikan yang menyebabkan kerusakan sumber daya ikan, bahkan lingkungannya yang dilakukan dengan bahan beracun, bahan peledak, strum, serta alat lainnya yang tidak ramah lingkungan. Destructive fishing dapat memberikan dampak yang sangat fatal bagi biota laut, salah satunya terumbu karang. Kegiatan destructive fishing ini merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah dan siapapun yang melakukannya. Dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal-pasal berlaku.